Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi mengajar di Mansatu Kota Parepare. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, langsung saja kami dari kampus Y Kota Parepare, tepatnya Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Rahim. Saya sekarang sudah semester 3. Nah, saya juga selaku alumni dari Mansatu Kota Parepare. Nah, di sebelah saya ada saudari Salwa, saudari Jumra Ismail, dan saudari Erika. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin meminta kepada adik-adik dulu untuk memperkenalkan dirinya satu persatu. Boleh? Boleh. Kita mulai dari Apaan yang disebut? Terus dari mana ditinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zahra Afrianiyatullah, bisa dipanggil. Halo Sarah. Halo Sarah. Saya tinggal di BTN 8 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Biasa dipanggil saya tinggal di Jalan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Adila. Biasa dipanggil Dina, saya tinggal di Jalan Cipta. Halo Pak Diki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmani Nurinaya. Hai. Saya tinggal di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Raya. Saya tinggal di Jalan Tebet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu. Saya tinggal di Jalan Kecil. Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musnaifah. Saya tinggal di Jalan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haidar. Saya tinggal di Jalan Industri. Mana tiketnya? Saya tinggal di sana. Perkenalkan, nama saya Rizky.
Kalau beliau Perkenalkan nama saya Ahmad Nurul. Saya tinggal di Jalan Taklov. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kardin. Dengan amal bakti. Terima kasih atas partisipasinya dan serahkan kepada saudari Salwa. Ya, terima kasih kesempatannya. Adik-adik, kita akan tujuankan ke sini ingin menjelaskan tentang materi periodisasi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun 3 pokok pembahasan kami, yang pertama itu sejarah dakwah Nabi Muhammad periode Islam di Madinah. Kemudian yang kedua sebelum masyarakat Madinah Islam. Dan yang ketiga itu strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Langsung saja, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah pada periode Islam. Sebelumnya, saya dulu mau tanya sama adik-adik, ada yang sudah pernah belajar materi ini? Sudah bisa, ada yang berani memaparkan sedikit pengetahuannya tentang materi ini? Ayo, tangan siapa? Siapa bisa berani? Ya, jadi sepertinya adik-adik masih malu-malu. Jadi di sini saya akan mengingatkan kembali materi tentang sejarah periodisasi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Karena adik-adik balik sudah juga belajar tentang materi ini. Periodisasi dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu adalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Jadi awal hijrahnya Rasulullah itu di Madinah karena pada saat dakwanya di Mekah itu sudah menemui titik buntu. Karena semakin kerasnya kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam di Mekah, makanya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, di Madinah ini Nabi Muhammad selain sebagai pemimpin agama, dia juga sebagai pemimpin negara. Hal ini tentunya membuat rasa leluasa untuk Nabi Muhammad mengajarkan dakwahnya ke Madinah. Adapun langkah-langkah Rasulullah dilakukan sebagai berikut ini ketika di Madinah. Yang pertama itu membangun masjid, yang kedua menciptakan persaudaraan baru, kemudian yang ketiga perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu membangun masjid. Setelah beberapa bulan di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi di sebuah tanah milik kedua anak yatim yang bernama Sahil dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah membangun masjid. Juga selain masjid tersebut digunakan sebagai tempat peribadatan, Masjid Nabawi juga pada saat itu dijadikan sebagai tempat silaturahmi, kemudian
tempat membicarakan tentang masalah-masalah terkait yang terjadi pada saat itu. Jadi fungsinya masjid pada saat itu bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, namun banyak hal yang dilakukan di masjid tersebut. Intinya di sini masjid ini sebagai sentral untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya itu pendidikan juga, kemudian membincangkan masalah-masalah yang terjadi di Madinah. Kemudian yang kedua itu menciptakan persaudaraan baru. Rasulullah mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan kaum ansar. Di sini kayaknya perangkatnya di Al Ansar di, ya, mungkin terinspirasi dari sini. Orang kaum Ansar merupakan orang Madinah yang sudah masuk Islam. Kemudian kaum Muhajirin itu orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, bagus sekali. Hal ini menciptakan adanya persaudaraan baru yang tidak hanya persaudaraan saudara, namun juga persaudaraan antar agama. Kemudian yang terakhir itu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Setelah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansar, selanjutnya Rasulullah menjalin hubungan dengan kaum muslimin dengan golongan Yahudi penduduk di Madinah. Perjanjian ini telah melahirkan sebuah piagam Madinah itu di kaum Yahudi bersedia untuk memperbaiki sikapnya menjadi dari yang negatif ke positif. Hal ini sesuai dengan hakikat takwa, yaitu seorang dai diutus untuk memperbaiki akhlak dari umatnya yang tadinya negatif ke positif atau berakhlak mulia. Itu saja dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perang yang terjadi di masa awal hijrah Rasulullah di Madinah pada tahun 620. Nah, perang yang pertama adalah ada yang tahu apa itu perang Badar? Ada yang tahu nggak? Ada yang berani jelaskan? Oke, ada. Jadi perang Badar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy di Mekah pada tahun 2 Hijriah. Adapun penyebab terjadinya perang Badar ini karena kaum muslimin ingin merebut kembali hak yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy ketika mereka masih berada di Mekah. Nah, kaum muslimin kemudian berencana untuk menghadapi kafilah atau rombongan pedagang Abu Sufyan yang baru pulang dari negeri Syam. Abu Sufyan ini adalah salah satu pemimpin atau kepala suku kaum kafir Quraisy. Nah, adapun jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 300 orang prajurit. Nah, kabar ini terdengar oleh Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan menggerakkan pasukannya kaum kafir Quraisy sekitar 1000 orang. Nah,
Lalu kedua kubu ini akhirnya bertemu di sebuah tempat yang bernama Badar di daerah kota Madinah. Peperangan ini lalu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, perang Badar ini adalah perang paling pertama di masa awal hijrah Rasulullah ini. Selanjutnya adalah perang Bani Qainuqa. Perang Qainuqa adalah perang yang terjadi di tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Penyebab terjadinya perang Bani Qainuqa ini disebabkan oleh adanya perselisihan dimulai ketika Bani Qainuqa mendengar kemenangan kaum muslimin melawan kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy. Nah, kaum Bani Qainuqa ini mengatakan kepada Rasulullah supaya tidak terlalu bangga dengan kemenangan tersebut, karena menganggap bahwa kemenangan itu adalah tidak terlalu kemenangan Rasulullah itu tidak terlalu sungguh-sungguh, maksudnya tidak terlalu berkesan bagi mereka. Lalu kaum ini lalu mengajak Rasulullah untuk menantang Rasulullah untuk berperang, karena ingin menunjukkan kepada Rasulullah bahwa bagaimana cara berperang sesungguhnya. Nah, lalu sebenarnya kaum Bani Qainuqa ini sudah berjanji kepada Rasulullah bahwa sudah ada perjanjian antara mereka tidak menjalin peperangan. Namun dengan adanya setelah perang Badar, mereka ingin menantang Rasulullah untuk berperang. Nah, setelah adanya pernyataan seperti ini, kaum muslimin lalu bergerak ke kampung kaum Qainuqa, lalu mengepung kampung mereka dengan peperangan 15 hari 15 malam, dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, yang ketiga adalah perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, tepatnya di Gunung Uhud. Perang Uhud ini bermula ketika kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Jadi perang Uhud adalah sambungan dari perang Badar. Karena kaum kafir Quraisy ini merasa ingin membalas kekalahan mereka di perang Badar. Jadi ingin menantang lagi kembali Rasulullah untuk berperang. Nah, adapun pasukan kaum kafir Quraisy sekitar 3.000 orang, pasukan kaum muslimin sekitar 700 orang. Nah, di sini perang Uhud di kaum muslimin ini mengalami kekalahan karena ada penyebabnya. Karena penyebabnya itu salah satu rombongan Rasulullah melanggar perintah Rasulullah, karena Rasulullah sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak meninggalkan bukit, ya betul sekali. Namun karena adanya rangsangan atau ingin mengambil harta rampasan, lalu mereka turun dari bukit. Nah, disitulah kaum kafir Quraisy mengambil kesempatan untuk mengepung dari belakang sekali. Jadi disitulah sebab akibat kekalahan kaum muslimin. Nah, yang terakhir adalah perang Khandaq terjadi di sekitar kota Madinah pada tahun 427 Masehi. Perang Khandaq dikenal dengan sebutan perang Khaybar atau perang Azab. Perang Khandaq dimulai ketika pasukan gabungan Arab dan Quraisy serta Yahudi berniat menyerang kota Madinah untuk menghancurkan Islam dan membunuh Rasulullah SAW. Nah, pasukan gabungan ini terdiri dari 10.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Lagi-lagi yang jadi pemimpin adalah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini adalah salah satu pemimpin memang di kaum kafir Quraisy.
Nah, kabar tersebut lalu didengar oleh salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi ini menyampaikan kepada Rasulullah tentang adanya peperangan ini. Nah, lalu menyampaikan kepada Rasulullah tentang berapa banyak pasukan kaum Quraisy atau kaum golongan gabungan antara bangsa Arab dan Yahudi yang ingin melawan Rasulullah SAW, yaitu ada 10.000 pasukan. Lalu Salman Al-Farisi ini menyarankan kepada Rasulullah untuk membuat benteng untuk mengelilingi kota Makkah, yaitu bisa disebut dengan benteng Parit seperti itu. Nah, setelah adanya benteng tersebut, kaum Quraisy akhirnya datang ke kota Mekah bersama kabilah-kabilah atau suatu komunitas gabungan, dan peperangan pun terjadi selama 20 hari. Mereka tidak berani masuk ke dalam kota Madinah sehingga pertempuran itu tidak terlalu besar-besaran, maksudnya tidak terlalu baku langsung fisik. Nah, itu. Nah, di dalam tubuh tersebut terjadi perselisihan antara kaum musyrikin dengan Yahudi, dan timbullah angin badai yang membuat kemah-kemah atau tempat-tempat mereka untuk bermalam hancur, dan kaum mereka lalu terpecah belah. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah peperangan tersebut, bangsa Arab atau suku Arab awalnya bermusuhan dengan kaum muslimin, akhirnya merasa terkesan kepada kaum muslimin karena dengan kekerasannya, dengan kekuatannya, serta kebersamaan mereka, sehingga membuat suku Arab ini memilih berdamai kepada kaum muslimin, dan juga membuka pintu masuk perkembangan Islam di Arab Saudi seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Jadi saya alihkan kepada saudari dari KPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nurika Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, di sini ada tidak yang tahu nama kota Madinah sebelum datangnya Islam? Masyarakat Madinah pada waktu itu kondisinya sangat beragam dan mencakup berbagai macam suku bangsa, agama, dan kelompok etnis. Nah, berikut ini beberapa penjelasan mengenai masyarakat Madinah pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Madinah pra-Islam. Jadi sebelum Islam masuk ke kota Madinah itu, mereka masyarakatnya menganut berbagai agama dan kepercayaan. Salah satunya yaitu agama pagan. Nah, apa sih itu agama pagan? Ada yang tahu? Jadi agama pagan itu adalah suatu kepercayaan tentang benda atau kekuatan alam seperti matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Nah, selain agama pagan, agama yang dianut sebagian besar masyarakat kota Madinah yaitu agama Nasrani dan Yahudi. Nah, adapun agama Yahudi masuk ke kota Yastrib itu bersamaan dengan masuknya para imigran di wilayah utara pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Migrasi pertama diikuti oleh gelombang migrasi besar-besaran pada tahun 132 hingga 135 Masehi. Ketika pemerintah Romawi menindas orang-orang Yahudi yang mencoba memberontak. Nah, di antara suku-suku bangsa yang menganut agama Yahudi pada saat itu adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraisyah.
Mereka itulah yang mempertahankan kepercayaannya sebelum datangnya Islam. Mereka bahkan sempat bersekutu dengan kaum Quraisy pada saat itu untuk membunuh Nabi Muhammad dan membatalkan dan menggagalkan perjuangan umat Islam. Sedangkan penganut agama Nasrani adalah kelompok minoritas. Mereka berasal dari Bani Najrin. Masyarakat Bani Najrin itu menganut agama Kristen pada tahun 343 Masehi. Ketika kelompok minoritas Kristen diutus oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani di wilayah tersebut pada tahun 343 Masehi. Adapun kondisi sosial masyarakat Madinah pada Islam. Jadi sebelum masuknya agama Islam ke kota Madinah, Madinah itu disebut dengan kota Yathrib. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di provinsi tersebut. Nah, kota ini merupakan kota strategis jalur perdagangan yang menggabungkan antara kota Yaman di selatan Suriah di utara. Selain itu, Yathrib juga merupakan daerah subur karena banyak masyarakat yang bercocok tanam seperti bertani dan beternak. Dalam catatan sejarah diketahui kelompok pertama yang menduduki Madinah adalah suku Ahmadiyah. Tak lama kemudian beberapa kelompok masyarakat menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Setelah itu mereka datang ke kota itu secara bergelombang menjemput pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Nah, di antara mereka yang hijrah dan menetap di Madinah adalah Bani Nadir dan Bani Quraisy. Sedangkan bangsa Arab datang ke Yathrib karena negaranya sedang dilanda bencana alam. Bendungan yang dibangun pada masa Al-Makkis dan kerajaan Sheba berjaya. Jadi dua suku utama yang masuk dan menetap di Yathrib itu adalah suku Aus dan Al-Kharij. Kedatangan bangsa Arab Yaman di Yathrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Mereka juga datang secara bergelombang. Jadi gelombang terbesar pada akhir abad ke-4 Masehi. Itulah tadi penekanan dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai materi saya akan melakukan ice breaking. Saya akan memberikan ice breaking kepada teman-teman sekalian. Jadi ice breakingnya itu berjudul Guru Berkata. Ada yang sudah pernah pakai ice breaking ini sebelumnya? Belum. Jadi clue-nya itu Guru berkata. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu terus terdapat kalimat guru berkata, maka lakukan apa yang saya katakan. Tapi jika tidak ada kalimat guru berkata, maka tidak dilakukan. Paham? Konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ada Gimana? Betul nggak? contoh. Kalau tempat konsentrasi itu konsentrasi. Oke? Terus kalau saya bilang guru berkata, pegang telinga, Pegang telinga. lepaskan, Lepaskan. jangan dilepas. Taruh. Oke, konsentrasi. Pegang mata. Tetap fokus, jadi harus fokus ya. Kalau saya belum berkata. Guru berkata, pegang hidung. Guru berkata, lepaskan. Dilepaskan karena terdapat kalimat Oke, baik. Untuk mengekspresikan waktu, maka saya akan melangkah pada materi
Kita kali. Oh, berpare. Ada yang tahu di mana didirikan, di tanah mana didirikan masjid pertama yang pertama kali? Orangnya bisa deh saya kasih. Satu. Di tanah hati-hati. Hati-hati. Siapa namanya? Anu. Tadi. Siapa? Baik. Satu, dua. Tiga. Tapi sudah tadi saya jawab tempatnya Naya itu biar saya kasih ini ya. Oh, bagi tiga. Nah, dibangunnya masjid ini di Madinah bukan hanya tempat untuk melaksanakan sholat, tetapi digunakan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, masjid ini digunakan untuk membuat untuk musyawarah, kumpul-kumpul terus kegiatan pembelajaran. Nah, dengan didirikannya masjid ini, masyarakat Madinah yang muslim ini, umat muslim ini bisa lebih leluasa untuk melakukan ibadah sholat di masjid, tidak takut lagi untuk dikejar-kejar oleh kaum musyrik dan juga kaum yang tidak menyukai Islam. Nah, Umatku. nah dengan diadakannya kegiatan sholat di masjid ini, dengan didirikannya sholat masjid di Madinah ini, maka perumusan sholat itu disempurnakan pada saat itu, sehingga pada saat itu pertama kali azan itu dikumandangkan. Ada yang tahu siapa yang pertama kali kumandangkan azan? Siapa? Bilal bin Rabah, saya kasih lagi. Tahu kenapa bisa Bilal bin Rabah ini ditunjuk sebagai orang yang mengumandangkan azan untuk pertama kalinya? Karena ganteng. Tidak salah tapi kurang tepat. Ada yang tahu? Apa? Karena Jadi kawanan. Bilal bin Rabah ini ditunjuk sebagai orang yang mengumandangkan. Nah, salahnya Mas Dudan. Bagus sekali. Apa tadi? Allah. Bilal bin Rabah ini memiliki suara yang sangat bagus dan juga Oh, itu binatang terbiasa. terus strategi yang kedua adalah menciptakan sistem wakaf atau persaudaraan antara kaum Muslim. Ansar dan kaum sekali. Nah, sejak terciptanya tali persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini, suasana semakin damai dan juga aman karena kaum Muhajirin kemudian telah melakukan kegiatan perdagangan dan juga pertanian, misalnya Abdullah bin Auf menjadi pedagang, terus Abu Bakar, Umar dan juga Ali yang menjadi petaninya. Terus yang ketiga ada perjanjian dengan masyarakat Madinah membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian yang tertuang di dalam piagam Madinah. Dari Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan yang akan dijadikan undang-undang atau yang dikenal dengan piagam Madinah. Nah, adapun butir-butir piagam Madinah, yakni yang pertama adalah kaum muslimin atau seluruh kaum Madinah yang harus hidup secara damai, bebas memeluk agama dan juga menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Terus yang kedua, jadi apabila ada salah satu pihak yang diperangi musuh, maka mereka ini wajib untuk membantu pihak yang serang. Terus poin ketiga, butir yang ketiga adalah penduduk Madinah wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan bersama. Terus butir yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW adalah
Ada yang disampaikan dari awal tadi sampai ke yang dipahami saja. jadi paham ya? Ini keperluan. Yes, sama kan? Pada ulang Waktunya karena juga waktu yang tidak banyak, jadi waktunya jadi 5 menit saja, Dik. Pahami saja, tulis saja apa yang adik-adik, teman-teman pahami. Ada yang materi yang harus disampaikan lagi. Ada tidak? Yang dipahami saja kalau lewat 15 sih ya. Evaluasinya satu dengan sama sana. Ahmad Taufan bisa ini. Sekarang bisa nama tadi Dina Istiqomah. Pantangkilan. Muhammad Arifin. Muhammad Fadil. Fajar. Muhammad Ridwan Anwar. Raida. Rizka. Siti Fatimah. Sulaiman. Mulai. Tangga. Aziza. Sakit. Perlu waktunya sudah selesai. Saya Cari sumber kesenian. boleh ya begini saja. Mata sama boleh lihat boleh Enggak itu nggak pergi ya. Berkah. bagi-bagi Gue lupus sekali gue lupus.
Oke, dua pun bisa. Balik pindah. Balik pindah. Jadi kembali ke tempat itu tak berbeda juga. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai surat An-Nasr. Amin. Yang terbaik selamanya bersama.